Terima kasih banyak ya buat teman-teman semua. Selamat sore semuanya. Sore, oke, masih semangat ya. Mungkin tadi aku udah lihat ada beberapa yang sudah keempat, ada yang baru ketiga gitu ya. Semoga apa yang aku bawain hari ini informasi tentang LaSalle, atau mungkin di sini ada yang suka desain? Ada nggak yang suka desain? Oke, ada yang suka make up, fotografi, ya, interior tadi. Pokoknya kalau LaSalle kita memang fokus di dunia desain ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tadi mungkin sudah diperkenalkan sama Pak Riki. Nama saya Indri, saya admission di LaSalle College Jakarta. Mungkin kita langsung mulai aja ya, teman-teman ya. Oke, saya minta bantuannya Ibu Valen untuk di next. Oke, jadi LaSalle College sendiri itu, teman-teman, kita itu dari Montreal, Kanada, teman-teman. Jadi kampus paling jauh atau main kampus kita ini ada di Montreal, Kanada, teman-teman. Ya, terus kita juga punya kampus di Vancouver, Kanada. Di Indonesia sendiri kita punya 2 kampus nih, teman-teman, di Jakarta dan di Surabaya. Nah, untuk negara yang paling dekat dengan Indonesia, kita punya kampus di Melbourne, teman-teman. Di Jakarta sendiri kita sudah 25 tahun seperti itu. Oke, mungkin bisa di next, Bu Helen. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu, boleh nggak apa-apa di play. Di mana sih kampus LaSalle gitu ya? Nah, ini adalah kampus LaSalle di LaSalle College Jakarta. Kita ada di Sudirman, teman-teman. Kampus kita ada di Sudirman letaknya. Jadi kita di pusat kota, baik di Jakarta dan di Surabaya, kita di pusat kota, teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau nyari kampus LaSalle di mana. Kebetulan juga kampus kita ini dekat stasiun MRT, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti main ke Jakarta, teman-teman bisa langsung turun di stasiun MRT Setiabudi. Jalan sedikit udah langsung ketemu dengan kampus kita. Kampus kita ini di sebelahnya mall kebetulan, di City Walk Mall Sudirman, teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian nanti kalau kuliah ya mungkin agak padat gitu, tugasnya agak banyak, udah butuh inspirasi, udah mumet gitu ya. Bisa kalian tinggal ke sebelah untuk healing sebentar. Banyak coffee shop juga teman-teman di sekitar LaSalle College ya. Terus kalau kalian perhatikan teman-teman, di kelas kita itu kita praktek langsung. Jadi ini fotografi. Fotografi kelasnya langsung masuk ke studio foto. Begitu juga dengan jurusan lain, apalagi artistic makeup, ini langsung masuk ke studio makeup teman-teman. Ya, karena kalau di LaSalle kita 80% praktek, 20%-nya teori. Jadi kalau anak-anak yang suka desain, mungkin lebih senang dikasih teori ya teman-teman ya daripada dikasih praktek daripada teori ya. Oke, mungkin bisa di next Bu Valen, terima kasih. Oke, enggak apa-apa nih di next aja Bu. Karena kita sudah full ini ya, sering offline. Nah, mungkin ada yang mau tahu lagi nggak apa aja sih yang ada di LaSalle? Kita dengarkan ini ya video di sini. Halo semuanya, balik lagi bersama LaSalle College Jakarta. Ada yang tahu nggak apa itu LaSalle College Jakarta? Nah, LaSalle College Jakarta itu adalah sekolah desain yang berasal dari Montreal, Kanada, teman-teman. Dan untuk di Indonesia sendiri, LaSalle sudah diakreditasi oleh Dikti dengan nama Sekolah Tinggi Desain LaSalle. Teman-teman mau tahu nih kelebihan-kelebihan apa saja yang ada di LaSalle College Jakarta? Aku jelasin ya. Yang pertama, LaSalle College Jakarta menggunakan international curriculum, teman-teman. Dan buat kalian nih yang ingin mengambil bachelor level, kita ada 2 bachelor level nih teman-teman. Buat kalian yang ingin memiliki experience berkuliah di luar negeri, kalian bisa berkuliah 2 tahun di Indonesia dan mengambil program pathway untuk lanjut ke luar negeri. Kita juga punya program untuk bachelor nasional dan hanya 3 tahun aja loh teman-teman. Selain itu kita juga memiliki international diploma yang dimana perkuliahannya hanya 2 tahun aja. Dan tidak hanya itu, dosen-dosen kita semuanya qualified lecturer dan dimana mereka adalah praktisi yang masih bergerak di industrinya masing-masing. Tidak hanya itu, kita juga private class maksimal di 20 student untuk satu kelasnya. Dan yang paling menarik adalah kita memiliki industrial project, internship, Career Week, dan juga kita punya portfolio section loh teman-teman. LaSalle College Jakarta juga memiliki program-program di kreatif industri, yang dimana akan membuat studentnya lebih siap untuk bersaing dalam dunia karir. Di antaranya adalah Fashion Design Program,
Fashion Business Program, Interior Design Program, Graphic Design Program, Game Art Design Program, Fotografi Program, dan Artistic Makeup Program. Teman-teman semua pasti penasaran dong dengan activity-activity dari student di LaSalle College Jakarta ya. Student di LaSalle College Jakarta tidak hanya mempelajari teori dan juga praktek loh teman-teman, tetapi sering juga mengikuti acara-acara seperti Indonesia Fashion Week, Jakarta Fashion Week, Jakarta Muslim Fashion Week, International Competition, dan juga organisasi kemahasiswaan atau BEM. Nah, teman-teman gimana? Sudah pada tahu ya keseruan-keseruan kalau kalian itu berkuliah di LaSalle College Jakarta. Aku mau kasih tahu nih, bagaimana sih cara masuk atau mendaftar di LaSalle College Jakarta. Gampang banget loh teman-teman. Pastikan kalian sudah lulus dari SMA terlebih dahulu ya. Kemudian kalian memiliki usia minimal di 16 tahun, tertarik di bidang desain. Kabar baiknya, buat kalian yang masih di kelas 12, sudah bisa mendaftar loh untuk di perkuliahan tahun depannya. Nah, buat teman-teman, untuk tesnya itu gampang banget. Hanya ada 2 tes aja, tes English dan juga psikologi. Selain itu, kalian jangan lupa ya, untuk melengkapi formulir pendaftarannya. Ada informasi menarik nih buat kalian. Jadi, selama EduFair, LaSalle College Jakarta memberikan promo potongan biaya formulir di 50% bagi 5 student pertama yang mendaftar. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kalian yang ingin bergabung bersama kami di LaSalle College Jakarta, untuk info lebih lanjutnya bisa follow Instagramnya LaSalle College Indonesia dan juga menghubungi hotline LaSalle College Jakarta. See you at LaSalle! Oke, baik. Jadi itu tadi ya teman-teman ya, beberapa jurusan, ada beberapa cara, gimana sih cara daftarnya ya. Nah ini kampus kita teman-teman di LaSalle College Jakarta di Sudirman. Tadi juga sudah dijelasin ya beberapa jenjang yang ada di LaSalle. Ada S1, itu kita tempuh 3 tahun aja teman-teman, lebih cepat kalian kuliahnya. Ada diploma, sertifikat, dan artistic makeup itu hanya 8 bulan aja belajarnya ya. Terus tadi kalau misalnya kalian mau masuk LaSalle, kalian harus selesai dulu SMA-nya, terus juga mengikuti tes masuk di kita. Dan untuk intake-nya kita ada 3 di Januari, Mei, dan September. Tapi biasanya buat anak-anak SMA, lulus SMA, ramenya di bulan September ya teman-teman. Oke, baik, boleh di next. Nah ini, teman-teman yang punya goals, mau kuliah di luar negeri, tapi mau ngumpulin portofolio dulu, kalian bisa. Kita punya program Pathway, teman-teman. Jadi 2 tahun, teman-teman di Jakarta atau di Surabaya, nanti kalian bisa lanjut ambil International Bachelor-nya. Kalian boleh pilih, mau ke Melbourne bisa, atau ke Vancouver, Kanada bisa. Ya, kalau di Melbourne nambah 1 tahun, kalau di Vancouver nambah 2 tahun. Oke? Terus kalau ada yang nanya, Kak, ada S2-nya enggak? Ada, kita ada S2-nya. Program master kita, itu kita tempuh selama 1 tahun setelah dari S1, itu kita tempuh di Barcelona, teman-teman. Jadi 4 tahun itu kalian sudah dapat S2 ya, seperti itu. Oke, boleh di next Ibu. Nah, langsung aja ya, kita masuk ke jurusan Fashion Design. Mungkin kalau misal teman-teman ada yang cita-citanya jadi desainer, kita punya jurusan Fashion Design. Kalau di Fashion Design LaSalle, teman-teman akan lebih banyak diajarin produksi, teman-teman. Ya, jadi teman-teman akan belajar dari basic, dari drawing, bikin pola, terus menjahit sampai bajunya nanti jadi. Ya, terus gimana sih bajunya yang diajarin Kak Indri gitu ya? Mungkin boleh di next, Ibu. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan belajar dulu nih bikin figure drawing. Dari drawingnya dulu, terus nanti begitu kalian sudah di-okein sama dosennya, baru kalian jahit. Ya, tipe-tipe bajunya seperti ini. Dan gak hanya baju-baju seperti ini. Teman-teman juga akan diajarin baju anak-anak, baju daily wear yang kalian pakai sekarang, baju-baju kids wear, men's wear, even bridal kita ajarin. Ya, semua jenis baju. Oke, boleh di next. Nah ini mungkin yang suka fashion atau mungkin nggak
suka fashion pasti tahu Jakarta Fashion Week, Indonesian Fashion Week, dan Jakarta Muslim Fashion Week itu setiap tahun kita pasti ikut dan pasti diundang. Ya, jadi ini adalah kompetisi bergengsi untuk fashion designer yang mau ngumpulin portofolionya. Kalau mereka udah pernah masuk Jakarta Fashion Week itu udah top banget. Ya, oke, boleh di next Ibu. Ini beberapa alumni dari LaSalle College Jakarta. Ada Kak Lisa, Kak Tisa, ini bajunya kemarin dipakai untuk Miss Indonesia kebetulan. Dan yang terbaru ada Kak Adeline. Kak Adeline ini menang masuk top 10 di Belgia Fashion Week, teman-teman. Satu-satunya dari Asia, diwakilin oleh Indonesia dan diwakili oleh LaSalle College Jakarta. Kita harus cukup berbangga ya dengan Kak Adeline, satu-satunya loh dari Asia dan diwakili oleh Jakarta atau Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau di LaSalle jangan jangan kaget, banyak banget kompetisi yang akan kita ikutin. Itu buat portofolio kalian. Oke, boleh di next Ibu. Salah satunya juga ini ada desainer Kak Andreas Odang. Kemarin baju preweddingnya Kak Paula, Mbak Im Paula kalian masih tahu ya. Itu dipakai atau didesain oleh alumni kita, desainer Andreas Odang. Atau kalau misalnya kalian lagi ke Jakarta, ada tahu brand Cotton Ink. Nah, CEO-nya ini adalah alumni juga dari LaSalle College Jakarta. Jadi kalau misalnya fashion design, mungkin nggak melulu jadi desainer, tapi bisa juga kalian punya brand, punya store sendiri. Seperti Kak Karlin Darjanto. Oke, next. Itu tadi fashion design. Kita masuk ke jurusan fashion business. Bedanya apa dengan fashion design? Kalau fashion design, kalian lebih banyak produksi. Jadi kalian ngerjain, jahit, bikin pola, dan lain-lain. Tapi kalau fashion business, kalian yang cita-citanya pingin punya brand, eksklusif brand, itu di fashion business. Jadi kalian bisa bekerja di perusahaan retail, ada yang tahu Uniqlo, Zara, H&M, pasti kalian tahu ya. Itu juga kalian akan diajarin teman-teman, dan kalian akan magangnya di sana untuk fashion business. Oke, next. Ini brand-brand dari alumni kita, teman-teman. Jadi kalau di fashion business kalian nggak produksi. Jadi kalian hanya ngedesain, pikirin gimana sih brand aku, promosinya gimana, target market aku siapa, seperti itu. Dan enaknya lagi kalian nggak hanya ngedesain baju, tapi kalian bisa ngedesain tas, sepatu, dan aksesoris teman-teman. Jadi lebih banyak lagi. Boleh di play Ibu. Nah ini salah satu juga beberapa brand. Jadi ada sepatu teman-teman, brandnya. Ya, ada aksesoris, ada tas, gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya cita-cita punya eksklusif brand, aku mau nih punya brand sepatu, gitu ya. Mungkin bisa masuk di fashion business. Tahu This is April mungkin ya, kalian ya. Oke, di next. Nah ini juga, beberapa ini juga, student portfolio kita juga. Dan, nah ini dia. Ini adalah alumni kita, teman-teman. Ada yang tahu brand Christian Dior mungkin yang cewek-cewek? Tahu ya? Kita punya alumni kerja di Dior Indonesia, teman-teman. Terus ada yang tahu Canmo Group. Jadi Canmo Group ini yang ngebawa Kate Spade, Fendi, Tory Burch. Kalian mungkin tahu ya yang cewek-cewek. Kita juga punya alumni yang bekerja di sana. Dan juga ada yang bekerja di Times International. Times International itu adalah yang ngebawa Louis Vuitton, Gucci, Prada itu ke Indonesia. Kita punya alumni yang bekerja di sana. Atau kalau kalian yang hobinya, yang cewek-cewek mungkin ya, kebetulan ini brandnya cewek, yang suka koleksi sepatu, kalian boleh kepoin Instagramnya Faith Official. Ini pemilik CEO-nya adalah alumni juga dari LaSalle. Oke, boleh di next Ibu. Oke, jadi kalau di fashion business nggak melulu baju teman-teman brandnya. Nah ini, ada yang suka nonton Korea drama? Ada yang tahu siapa? Ayu, yes. Dramanya Ayu yang kemarin Hotel de Luna ada yang nonton nggak? Tahu ya? Oh nonton, oke. Jadi Ayu ini di drama Hotel de Luna, dia pakai aksesoris buatan dari Indonesia loh teman-teman. Aksesoris dari Kak Andi Aksesoris. Ini adalah alumni juga teman-teman dari LaSalle College Jakarta. Gak hanya itu, ada yang tahu Taeyeon dan Yuna SNSD mungkin? Yuna pasti tahu lah ya. Filmnya ada yang baru ya sama Hyun Bin. Ini juga kemarin photoshoot, anting-anting yang dipakai Yuna itu juga buatan dari Indonesia teman-teman.
buatan Kak Aksesoris. Ada juga yang nonton The Penthouse season 2. Ya, itu juga teman-teman. Semua aktrisnya, aksesorisnya buatan dari Kak Andi Aksesoris dia pakai. Jadi kalau misalnya di LaSalle nggak hanya networkingnya di Indonesia, tapi untuk entertain di Korea pun kita juga sudah punya alumni di sana, teman-teman. Ya, nanti masih banyak lagi portofolionya. Nanti mungkin besok main-main ke booth ya. Aku tunjukin portofolionya ya. Oke. Nah, next. Ini adalah jurusan interior design. Tadi ada ya yang sudah tahu ya, LaSalle nggak hanya fashion, tapi kita juga punya interior. Jadi di interior design LaSalle, teman-teman ini akan diajarin gimana sih caranya ngedesain ruangan. Nggak hanya ngedesain aja, teman-teman juga akan diajarin untuk bikin furniture loh teman-teman. Jadi nanti memang tugas akhirnya kalian akan bikin furniture. Kalian belajar juga pemilihan cat warna, lighting, itu juga akan kita ajarin teman-teman. Ya, nanti teman-teman akan diajarin dari manual, desain manual, sampai nanti pakai aplikasi. Kayak pakai SketchUp, AutoCAD, 3D Max. Nah, pingin tahu nggak gimana sih kalau yang 3D Max tuh ya? Nah, ini mungkin bisa di-play Ibu di next. Nah, ini dia. Ini salah satu student works ya dari student kita interior design. Dia ngedesain sebuah spa, teman-teman. Perhatiin deh, ini spa. Dia cenderung warna yang dipakai adalah warna-warna apa? Yes, warna-warna coklat, warna-warna earth tone. Kenapa? Karena ini spa. Kalau misalnya kalian tahu nanti ada di interior itu ada pelajaran color theory, teman-teman. Jadi setiap warna itu ada artinya. Kalau misalnya warna coklat, warna earth tone, dekorasi kayu, itu tuh bikin suasana jadi rileks. Perhatiin deh kalau kalian ke Starbucks sama ke Jeko, banyak kan warna coklatnya kan? Even ke coffee shop, banyak warna coklatnya kan? Ya itu, karena mereka itu ingin menciptakan suasana yang warm. Kalian nongkrong gitu ya, kumpul sama teman-teman, inginnya yang warm, yang relax. Nah itu nanti as interior designer, kalian harus tahu pemilihan warna yang pas untuk store atau untuk klien kalian. Oke, boleh di next mungkin Ibu. Nah, mungkin ada yang tahu juga store ini teman-teman, Charles & Kate, ya. Nah, untuk di LaSalle kemarin alumni kita nih yang rebranding. Jadi di Jakarta itu sedang rebranding untuk Charles & Kate. Nah, yang pegang rebrandingnya itu adalah alumni dari student-student LaSalle College Jakarta. Jadi kalau misalnya kalian ke store Charles & Kate di Jakarta, ini kita sudah rebranding dan yang ngedesain ini adalah alumni kita, teman-teman. Jadi kalau enaknya lagi di LaSalle, teman-teman nanti ketemunya langsung dengan real client, teman-teman. Jadi kalian sudah nggak bingung begitu lulus, nanti siapa sih klien aku gitu ya. Kalian udah pegang real client, karena kita ada program magang juga, teman-teman, di LaSalle. Oke. Ada lagi juga, kurang lebih seperti ini. Nah ini juga store-nya, kemarin kita layouting lagi. Kita pindahin tuh ke beberapa brand-brand, yang mahal-mahal kita taruh juga ya. Nah, ini kita juga harus pikirin nih, dari pemilihan warna cat dindingnya, terus juga dari lightingnya, supaya brand itu menarik ya, jadi kita pengen beli gitu. Itu juga ada sentuhan dari teman-teman interior design. Oke, baik. Ini deh, Bu. Ada yang tahu Traveloka? Mungkin teman-teman pasti tahu ya Traveloka ya. Ini kita kemarin ada project alumni kita, dia ngedesain Traveloka kampus di kantor kicknya di BSD, teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya masih banyak sih. Nanti kalau besok main-main ke booth, aku tunjukin banyak banget portofolionya untuk interior design. Oke, baik. Nah, ini dia jurusan graphic design. Ada yang suka gambar? Pasti suka gambar di sini? Oke. Nah, ada yang suka gambar animasi, ada yang main Canva mungkin. Suka nih ngedesain-desain poster di Canva? Iya. Kurang lebih graphic design seperti itu, teman-teman. Jadi kalian lebih advertorial. Kalian akan diajarin nih, gimana sih caranya dari bikin logo, bikin company profile, terus juga gimana sih caranya kalian itu bikin poster yang ada message-nya di sana. Jadi kalian menumpahkan pesan apa sih yang kalian ingin tunjukkan, yang kalian sampaikan tuh lewat desain, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Di next juga Ibu. Ini
beberapa juga karya alumni kita. Jadi ada juga yang rebranding ya. Kemarin ada yang rebranding logo Kota Bandung. Jadi dia bikin ilustrasinya teman-teman. Itu kalau enaknya graphic design, dia nggak melulu medianya hanya kertas teman-teman. Kalian bisa loh hasil ilustrasi kalian itu kalian tempelin di baju, di tote bag, di bucket hat yang lagi ngetren ya sekarang ya. Itu bisa kalian jual. Jadi kalau ada graphic design cuannya lebih banyak sih sebenarnya kalau aku bisa bilang lewat gambar. Ada yang download Shopee nggak? Pasti download Shopee nggak semuanya? Perhatiin deh, tiap bulan pasti ada update kan? Ya, 88 sekarang 99. Itu siapa sih yang ngegambar layoutingnya? Itu anak-anak graphic design, teman-teman. Jadi, graphic design ini, as a graphic designer, itu pasti kepake banget, teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang hobinya ngegambar, bikin poster, seriusin deh. Kenapa? Boleh di next. Ini aku punya alumni, namanya Kak Chelsea Cynthia. Kak Chelsea Cynthia ini kerja di Dentsu Advertising Agency. Dia yang pegang brandnya McD dan Coca-Cola Indonesia, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti McD ada promosi terbaru, Coca-Cola terbaru di Indonesia, Kak Chelsea yang pegang. Ada yang mungkin pernah ke Jakarta, tahu Mall Pacific Place Mall nggak, teman-teman? Tahu? Nah, Pacific Place Mall yang di Sudirman. Nah, itu ada mall di kawasan Sudirman, itu namanya Pacific Place. Itu yang pegang logonya, itu yang ngerjain logonya itu adalah alumni dari LaSalle College Jakarta, teman-teman. Jadi kalau misalnya di LaSalle, kalian memang kalau di graphic design ada namanya industrial project. Jadi magangnya kalian itu dibayar, digaji, teman-teman. Karena kalau magang ada yang nggak dibayar, tapi kalau anak graphic design pasti digaji. Oke, ini juga ada Kak Mais Indonesia, banyak banget. Nanti di booth aku tunjukin lagi, boleh? Nah, ada yang suka main game? Semuanya pasti main game sih kalau aku bilang ya, main game semua ya, nggak mungkin nggak main game ya. Kita punya jurusan Game Art and Design. Jadi Game Art and Design ini teman-teman, tugas akhirnya adalah bikin game pastinya, bikin mini game. Ya, jadi kalian diajarin nih dari drawing sampai basic coding, sampai animasinya teman-teman bisa bergerak. Bedanya dengan graphic design, dia lebih ke 3 dimensi nih teman-teman untuk game art and design. Ya, oke, boleh ini next Ibu. Yang cowok-cowok atau yang cewek-cewek tahu nggak game-game ini? Tahu? Tahu FIFA, GTA, terus ya banyak lagi ini. Nah, jadi teman-teman kalau di LaSalle, kita adanya program diploma di Jakarta. Nanti kalian bisa pathway ke LaSalle College Vancouver nambah 2 tahun, itu kalian akan bikin game yang efeknya semakin banyak, semakin luas. Ada yang nonton Marvel nggak? Film-film Marvel? Nonton ya, penggemar Marvel. Di LaSalle College Vancouver, kalian nanti ada kesempatan untuk magang di Marvel Studio, teman-teman. Apalagi kalau di Marvel sekarang, kalau kalian tahu Marvel kerja sama siapa? Sama Disney, teman-teman. Jadi enaknya lagi, kalian gak hanya bikin game aja, teman-teman. Kalian bisa loh bikin untuk short movie, teman-teman. Ya, karena semua apapun itu sudah 3D animasi. Oke, boleh di next. Nah, ini kurang lebih seperti ini sih, teman-teman. Hasil atau mungkin kalian student activity ya. Jadi kalian bisa bikin iklan, terus juga bikin short movie, seperti itu teman-teman. Game art and design ini gak melulu cowok loh teman-teman. Untuk tahun ini, itu banyakkan cewek malahan yang masuk jurusan game art and design. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian perhatiin Shopee aja sekarang gimmicknya itu dia pakai mini game. Ya kan? Main gak kalian bubble tuh yang di Shopee? Ya, jadi itu memang sekarang even Netflix loh, teman-teman nanti akan bikin aplikasi game juga, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya dibilang game art and design ini career opportunity-nya banyak nggak sih Kak? Banyak banget. Di Indonesia lagi berkembang banget. Ya, oke, boleh kita langsung ke jurusan berikutnya. Ada yang suka foto nggak di sini? Ada yang hobi moto? Oke. Jadi kita punya jurusan fotografi, teman-teman. Jadi fotografi ini kita pegang pakai kamera manual yang pakai roll film, teman-teman, zaman dulu. Terus kita nanti akan ajarin teman-teman masuk ke dark room.
ya. Sampai nanti teman-teman akan diajarin untuk pegang kamera digital. Mungkin kalian sudah tahu ya, ada SLR ya, mungkin kalian tahu. Even sekarang handphone kalian pun juga udah canggih sebenarnya. Ada pengaturan manualnya ya untuk ngaturin lighting, editing, itu juga kita akan ajarin. Oke. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Ada foto untuk wedding, editorial, beauty, food photography, itu juga akan kita ajarin. Oke. Ini juga alumni-alumni kita, ada Kak Wina, ada Kak Klaus dengan hasilnya untuk fotografi. Nah, ini next-nya adalah jurusan yang paling cepat di LASAL. 8 bulan aja, artistic makeup. Mungkin ada yang senang makeup ya, mungkin cewek-cewek pasti senang ya makeup ya. Oh, ada cowok juga mungkin. Nah, kalau di LASAL 8 bulan aja teman-teman. Kalian diajari dari makeup beauty, sampai makeup special karakter, teman-teman. Jadi makeup yang biasanya dipakai, mungkin boleh di next, Ibu. Jadi makeup bridal, makeup editorial, sampai makeup special karakter, teman-teman. Ya, jadi makeup seperti body painting, special effect, itu akan diajarin. Jadi 8 bulan tuh paket lengkap. Even hairdo pun kalian diajarin. Oke. Nah, ini juga beberapa karyanya. Nah, ada yang nonton film ini enggak, teman-teman? Habibie Ainun, My Stupid Boss, atau ini? Boleh di next, Ibu. Ada yang nonton Pengabdi Setan 2? Ada yang nonton? Udah nonton? Yang make upin ibu itu adalah student-student LASAL College Jakarta loh, teman-teman. Jadi, dari Pengabdi Setan 1 sampai Pengabdi Setan 2 itu kita yang make upin. Dari film Gundala, ada yang tahu? Habibie Ainun 1, 2, 3 itu kita yang make upin juga. My Stupid Boss 1, 2, Guru-Guru Gokil, Imperfect, dan nanti kita lagi punya project. Jadi Netflix Indonesia lagi bikin seri untuk thriller. Masih pertama di Indonesia dan kita lagi yang make upin teman-teman. Ditunggu ya serialnya ya. Dan kita juga udah kerjasama dengan HBO Asia. Itu jadi kalau misalnya di LASAL nggak hanya makeup beauty, tapi untuk makeup special karakter kita juga sudah punya networkingnya. Nah, ini beberapa achievement. Tadi untuk film Imperfect, Piala Maya ya, dapat Kak Talia untuk hasil filmnya. Oke, boleh next Ibu. Nah, ini ada ikut OSIS, kita juga ada BEM teman-teman di LASAL. Jadi tetap yang ikut organisasi, kita juga punya banyak banget acaranya, ada Halloween Party, Career Week, Music Night, dan masih banyak lagi ya. Oke, nah ini dia. Teman-teman, kalau di LASAL, kalian graduation ya nggak hanya pindah toga, tapi kita akan adakan Creative Week. Jadi mungkin buat teman-teman yang fashion design, kita akan adakan runway. Untuk jurusan lain, kita akan pajang portofolionya. Kenapa? Karena yang datang ke graduation kita nggak hanya keluarga kalian, tapi yang kita undang adalah company-company yang sudah bekerja sama dengan LASAL. Apa aja? Nah, ini dia. Ada yang tahu? Zalora, Metro, ya, Sritex, Yuna & Co. Boleh di next, Ibu. Nah, ada yang tahu nggak brand-brand ini? Charles & Kate, pasti Pedro, Tory Burch, Fendi, Kate Spade, Cartier. Ini juga sudah kerjasama dengan LASAL. Yang cowok-cowok tahu Adidas, Nike ya, even cewek-cewek juga pasti pakai. Ini juga sudah kerjasama, dan untuk interior design kita udah kerjasama dengan Propa, Nippon Paint, dan Himpunan Desain Interior Indonesia. Ya, jadi jangan khawatir teman-teman. Kalau di LASAL aku mau kerja di mana gitu ya. Kita sudah menjalin company partnership cukup banyak banget di perusahaan retail, desain, perfilman, dan masih banyak lagi. Oke. Mungkin itu sih teman-teman dari LASAL College Jakarta. Nanti mungkin kalau misalnya mau lihat lebih lanjut portofolionya, nanti bisa main-main ke booth ya. Itu besok aku bakal tunjukin banyak lagi portofolio dan kegiatan-kegiatan dari LASAL College Jakarta. Oke, mungkin itu dari LASAL College Jakarta, teman-teman. Terima kasih Kak Indri atas pemaparannya tadi. Mungkin sudah ada gambaran dari teman-teman semua yang ada di sini. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada Bu Indri atau Kak Indri terkait dengan studi di LASAL College Jakarta ini.
bisa berkaitan dengan jurusan, berkaitan dengan biaya hidup atau apapun. Silakan teman-teman yang ada di sini dulu. 2 pertanyaan dulu dari ini dan nanti Karin setelah itu. Silakan. Langsung mau dijawab satu persatu atau dikumpulkan dulu Ibu? Boleh langsung dijawab Langsung aja. aja, silakan. Nama aku Cando dari kelas 10C. Ya. Atau aku mau tanya tadi tentang portofolio. Portofolio itu maksudnya gimana ya? Portofolio itu kayak pekerjaanmu nanti dinilai apa portofolio itu sebagai bentuk pekerjaanmu yang gimana gitu, portofolio itu maksudnya gimana? Saya Oke, tidak paham. baik. Terima kasih banyak. Dari siapa namanya? Chandra. Oh, Candu. Oke, ini pertanyaan bagus banget. Notice banget berarti Candu. Kenapa sih banyak portofolio? Ya, untuk apa portofolio? Jadi portofolio itu adalah yang kalian kerjakan, Candu. Jadi dari semester 1 sampai nanti semester akhir, kalian itu bikin portofolio. Gunanya apa? Portofolio itu nanti adalah senjata utama buat anak desain. Nanti kalau misalnya mau apply pekerjaan. Karena kalau anak desain yang ditanya portofolionya mana? Lihat dong portofolio kamu udah pernah bikin apa aja, proyek kamu apa aja. Sudah bisa sampai mana sih kamu ngedesainnya? Itu yang dilihat Candu. Nah, itu yang akan kalian dapatkan teman-teman di LaSalle College. Jadi kalau misalnya kalian nanti kerja udah nggak bingung, aku bikin apa ya, portofolioku apa ya? Karena kalian selama belajar di LaSalle, tugas-tugas kalian itu adalah portofolio kalian. Ya, karena kita 80% praktek, 20% teori. That's why portofolio itu penting banget buat teman-teman yang nanti kuliah desain. Gitu. Gitu ya Candu ya, portofolio ya. Baik. Oke, terima kasih banyak Candu. Bisa. Misi, saya Johanna Karin Wongso dari kelas 11C. Saya mau tanya mengenai tadi yang portofolio sama satunya lagi ada pertanyaan lain. Mengenai portofolio sendiri untuk dari SMA pada saat kita mendaftar itu apakah ada untuk apply masuknya? Terus kemudian pertanyaan keduanya apakah ada kuota untuk memasuki LaSalle College? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Dengan siapa tadi? Maaf? Karin. Karin ya. Oke, Kak Karin, ini pertanyaan bagus juga untuk portofolio dari kelas SMA. Baik, jadi gini, kita itu di LaSalle ada namanya program beasiswa. Ini sekalian aku ngejawab soal beasiswa ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau apply beasiswa di LaSalle, teman-teman bisa kalian kumpulkan portofolio kalian, mumpung kalian masih kelas 11, 10 ya. Ini kalian bisa kumpulkan portofolio kalian. Kenapa? Karena kalau di LaSalle jalur beasiswanya ada 3 teman-teman. Jalur akademik, jadi nilai raport kalian dari kelas 11 sampai kelas 12 rata-rata harus 90. Nah, tapi kalau misalnya Kak, tapi nilai aku nggak sampai 90, bisa nggak? Bisa. Kalian bisa didukung dengan portofolio itu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka desain, ya, kalau kalian gambar, kalian punya project, jangan dibuang hasilnya, dikumpulin teman-teman, ya, dijadiin PDF. Atau disimpan di website, banyak banget website untuk portofolio, kalian upload ke sana, itu bisa jadi penunjang untuk dapat beasiswa di LaSalle. Terus, kalian ada yang ikut kejuaraan olahraga nggak di sini? Karena kita punya beasiswa atlet teman-teman. Yang ikut jalur atlet pun bisa apply beasiswa di LaSalle. Ya, jadi buat teman-teman juga yang aktif ikut organisasi, ikut kejuaraan, baik matematika, olimpiade, itu bisa juga disubmit. Tapi kalau misalnya kalian mau masuk LaSalle tanpa jalur beasiswa, kalian nggak butuh portofolio, teman-teman. Kalian hanya mengikuti tes English test dan psikologi test aja. Karena apa? Karena kalau di LaSalle kita ajarin semua dari basic. Jadi kalian nggak perlu submit portofolio, teman-teman. Justru mungkin buat teman-teman yang baru ingin mulai belajar desain, di LaSalle kita ajarin dari basic. Seperti itu, Karin. Oke, terus kuota kita satu kelas itu maksimal 15-20 anak aja di kelas. Jadi kita kuliahnya nggak rame-rame teman-teman, lebih private belajarnya. Karena kalau anak desain terlalu rame, nanti kalian nggak fokus belajarnya. Seperti itu Karin. Oke? Ya. Oke, jadi kalau misalnya kita buka satu intake itu 1 tahun 3 kali penerimaan. Jadi satu intake itu di maksimal 100 orang.
Jadi kalau misalnya selama 1 tahun itu kita bisa tampung selama 300 orang. Seperti itu. Nanti kalau misalnya kita penuh, itu kita masukkan ke tahun berikutnya. Seperti itu Karin. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi mungkin? Nama saya Cea. Mau nanya, kalau fashion design, fotografi, dan artistik makeup itu kan biasanya mereka cenderung membutuhkan model. Nah, itu modelnya kita cari sendiri atau Lasal yang sudah menyiapkan, dan untuk biaya modelnya itu kita yang bayar atau Lasal yang bayar? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Sean ya untuk pertanyaannya. Jadi benar, kalau misalnya fashion, makeup, fotografi itu pasti butuh model, butuh banget. Kita punya rekanan untuk agensi model, Sean. Jadi kamu kalau misalnya fashion design ya, nanti kamu jurusan fashion design itu juga nggak bingung. Kamu cari model apa? Kita ada casting malahan. Mereka akan pakai baju kamu, catwalk. Kalau kamu oke, kamu pakai model itu. Kalau misalnya di Lasal, kalau misalnya untuk model, grade show itu sudah ditanggung oleh Lasal. Kamu nggak perlu keluar biaya lagi. Untuk make up-nya model, kamu kerjasama dengan anak artistik make up. Nggak perlu keluar biaya lagi. Kenapa? Karena anak artistik makeup juga butuh portofolio untuk dirinya, ya. Terus untuk fotografi itu mereka malah sering bantuin anak fashion design sama anak makeup. Yang motoin portofolionya mereka anak fotografi, nggak keluar biaya lagi. Jadi kalau enaknya di Lasal, semua jurusan itu berkolaborasi. Ya, anak fashion design butuh anak artistik makeup sama anak fotografi. Anak fotografi pun juga butuh fashion design sama anak makeup untuk make upin modelnya, dan sama-sama mereka dapat portofolio masing-masing. Seperti itu. Kayak gitu Sehat. Terus untuk advertising untuk agensinya kita juga sudah punya rekanan. Modelnya juga kita kita pilih model-model yang bertaraf internasional sesuai dengan baju kalian. Seperti itu ya. Oke. Baik, terima kasih Sean. Oke, terima kasih Sea, Karin dan juga Candu, serta nanti yang lain juga boleh. Tapi saya akan menyapa dulu bagi teman-teman yang ada di Zoom, karena ada jumlahnya banyak ternyata meningkat Ibu. Oke. Maka kalau teman-teman yang ada di Zoom ingin menyampaikan pertanyaan bisa lewat kolom chat, saya persilahkan, nanti akan kami bacakan dan nanti akan dijawab oleh Kak Indri. Mungkin dari yang ada di sini, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Angkat tangan dan sampaikan pertanyaan teman-teman. Silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Selamat sore, Bu. Perkenalkan nama saya Alin. Untuk masuk di kuliah ini, itu apakah harus ada jurusannya? Jadi semisal dari kami kelas 10 itu kan kurikulum merdeka. Nah, itu tuh apakah ada yang khusus di fisika kita harus masuk ini atau nanti geografi kita harus masuk ini? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Alin. Oke, yang kelas 10 sekarang udah pakai kurikulum merdeka ya Bapak kita ya? Kurikulum merdeka Ibu. Ya, untungnya untuk kalian masuk Lasal, kita itu nggak ada jurusan tertentu. Jadi gini, karena desain itu universal. Mau anak IPA, IPS, bahasa itu bisa masuk ke Lasal. Karena apa? Kalau misalnya di kita itu udah nggak, oh kamu anak IPA, kamu cocoknya masuk interior. Enggak juga. Anak IPS pun sebenarnya dia punya imajinasi atau mungkin dia kreativitasnya juga oke. Gitu. Jadi jangan khawatir, mungkin buat teman-teman yang kelas 10 yang kurikulum merdeka, kalian justru ini saatnya untuk tahu nantinya, oh aku masih bisa nih untuk kalau desain. Kalian nggak ada terpaku, oh aku kalau misalnya desain itu kok nanti harus ambil pelajaran IPA yang banyak atau IPS yang banyak. Karena kalau setahu saya tuh ada beberapa mata kuliah yang mata pelajaran wajib yang harus diambil ya Bapak ya untuk kurikulum merdeka ya gitu. Gak apa-apa, mumpung kelas 10 ini adalah saat-saat penting juga. Karena nanti kamu kelas 11 sudah tahu, oh aku sebenarnya passion di desain gitu. Jadi jangan khawatir, mau IPA, IPS, bahasa, itu bisa masuk Lasal. Karena kita tes masuknya hanya 2 tadi. Jadi hanya English test dan untuk psikologi test. Itu aja. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mari, jika ada pertanyaan lain silakan. Ibu, kalau yang lulusan Loyola, yang kemarin itu mungkin masih ada yang Kak Idri kenal gitu? Siapa? Jadi kita punya alumni Loyola, mungkin kakak kelas kalian ada yang tahu Kak Valentinus Mario, ya. Kak Valentinus Mario itu untuk tahun ini masuk ambil jurusan Game Art and Design. Ada lagi sebenarnya kalau kalian tahu Kak Hansen, mungkin tahu ya, aku selalu akan sebut namanya Kak Hansen di sini Pak Riki.
Nah, Kak Hansen ini sudah mengikuti Lasal itu dari saya waktu Loyola, dia kelas 10. Dia suka fashion business, teman-teman. Dan kita ini saya cukup berbangga untuk teman-teman adik-adik kelasnya Hansen. Hansen ini saya punya dosen desainer terkenal namanya Kak Sir Ihwan Toha, Pak Riki. Itu dosen paling killer di fashion business Lasal College Jakarta. Tapi beliau sangat suka dengan karyanya Hansen. Hansen ini sudah bisa bikin rancangan baju, bisnis plan, sampai nanti dia punya brand. Dan Hansen itu sebenarnya dapat beasiswa loh, Bapak. Juara 1 di Lasal. Tapi mungkin kemarin sudah keterima ITB, jadi beliau ambil ITB-nya. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena apa? Hansen ini sudah punya networking juga, Bapak, di Lasal. Jadi nanti kalau misalnya nanti Hansen begitu lulus ITB, ambil bisnis, dia mau bikin brand, bisa kolaborasi dengan Lasal. Jadi buat teman-teman yang kalau nggak salah kelas hobi ya di sini ya Pak Riki ya. Ada kelas hobi ya, yang kelas hobi atau mungkin yang ikut ekskul, baik itu olahraga dan lain-lain. Kalian yang ikut yang seni atau apa, kalian asah dari sekarang. Itu benar-benar bisa nantinya itu bisa jadi next step buat teman-teman untuk ke depannya, apalagi untuk dunia desain, itu kepake banget, seperti itu Pak Riki. Kalau aku bisa bilang, untuk Loyola ini, apalagi Kak Mario, sudah pernah bikin short movie kalau nggak salah, kemarin waktu apply di Lasal, pakai short movie dan itu bagus banget. Dengan Kak Mario Gunadi itu ya, teman-teman ya, mungkin ada yang tahu adik-adik kelasnya, seperti itu Pak Riki. Oke Kak, berarti alumni-alumni Loyola juga sudah handal di sana. Sudah terbukti ya. Yes. Portofolionya luar biasa. Nah, mungkin ada yang teman-teman ingin tahu lagi. Di sana itu mungkin punya kayak tempat penginapan atau homestay atau apa sendiri atau tidak. Mungkin atau full boleh ngekosnya ya di luar gitu Bu. Jadi kalau di Lasal ini karena kita di pusat kota Pak Riki. Nah itu kita juga ada apartemen daerah sana, ada juga kos-kosan juga. Tapi kalau untuk dorm langsung dari Lasal kita memang tidak provide. Tapi kita di sekitar sana ada kos-kosan, ada juga apartemen dari yang range harga menengah sampai ke atas itu kita ada. Transportasi jangan khawatir. Kita di tengah kota, naik MRT, tinggal jalan sedikit, naik busway, tinggal turun di halte karet, jalan sedikit, naik Gojek, apalagi cepat. Jadi kalau misalnya kalian udah nggak khawatir macet, ganjil genap, udah nggak ada di kamus kita. Karena kita banyak banget transportasi di sana, Pak Riki. Seperti itu. Nih, Lasal di tengah kota. Jadi teman-teman sangat mudah aksesnya. Tuh. Silakan, teman-teman kira-kira yang ingin tanya lagi. Ada pertanyaan-pertanyaan mungkin terkait dengan saat ini ya, lebih banyak ke yang cewek-cewek itu terutama pada make up gitu ya. Oh iya. Mau bertanya silakan. Ada yang suka make up mungkin? Pasti suka make up sih Pak Riki kayaknya ya. Kalau misalnya saya lihat juga sudah pada stylish semua sih kalau misalnya saya lihat anak-anak Loyola ya, dari cara mereka mix and match baju ya, dari cara pemilihan warna. Jadi sebenarnya teman-teman, fashion dan desain itu selalu ada di sekeliling kita, teman-teman. Dari cara kalian pilih mix and match baju aja, itu kalian sudah punya sense of fashion stylist, seperti itu Pak Riki. Terus kalau mungkin kalian kalau di kamar sukanya beberes, suka mau pakai wallpaper apa, mau spraynya warna apa, ya, ganti dari catnya, lightingnya, itu kalian udah punya sense of jadi interior designer teman-teman, ya. Apalagi kalau make up, fotografi tuh nggak perlu pakai kamera, sekarang pakai handphone pun kalian sudah bisa ngatur dari angle-nya, editingnya Pak. Mereka udah tahu. Graphic design itu berhubungan dengan apa sih Kak? Kalau kalian mau nge-layout Instagram feed-nya mereka, dibikin estetik ya Pak, Canva dan lain-lain, itu mereka udah punya sense of jadi graphic designer, ya. Fashion design ada yang mungkin teman-teman suka gambar baju ya, gambar baju, even bajunya cuma rok doang ya, ilustrasi, figure drawing. Nah itu juga kalian sudah punya sense of fashion designer. Jadi desain itu berkaitan untuk kehidupan sehari-hari Pak Riki sebenarnya. Jadi kita kayak oh iya tanpa sadar, oh iya ya bener ya, desain
fashion, makeup, semua yang tadi mungkin jurusan-jurusan yang ada di LASAL itu adalah kebutuhan sehari-hari yang mereka butuhkan. Seperti itu Pak Riki. Apalagi sekarang di LASAL ini sudah bekerja sama dengan Kementerian Industri Perekonomian Kreatif Pak, di bawah Sandiaga Uno. Ya, jadi jangan khawatir, LASAL itu juga sudah diakreditasi ya sama Dikti. Walaupun kita international college, tapi masih LASAL yang diakreditasi oleh Dikti Pak Riki. Jadi jangan khawatir. Yang S1 silabusnya pasti ada di website Dikti. Ya, apalagi kalau misalnya S1 kalau udah nggak ada namanya di website Dikti itu udah parah banget. Tapi kalau di LASAL kita jamin S1 kalian itu namanya sudah ada di Dikti karena kita sudah ada akreditasi ya Bu, yes. sama Dikti ya. Yes, diakreditasi. Walaupun kita international college ya. Kalau international college sebenarnya kita udah nggak butuh akreditasi sih Pak Riki karena kan kita langsung berangkat. Iya. Tapi Dikti ngasih akreditasi ke LASAL karena memang jurusan-jurusan kita kompeten, mata kuliah kita kompeten untuk dapat akreditasi. Seperti itu Pak Riki. Nah ini luar biasa. Dari LASAL tadi, hidup sehari-hari kita ini tadi tentang desain, tentang art, itu adalah setiap hari akan kita gunakan ilmu ini. Nah teman-teman, kira-kira sangat tertarik sekali kan dengan bagaimana desain art. Kalau ingin tertarik dan juga bertanya-tanya lagi, nanti hari Jumat dan juga hari Sabtu ada di booth-nya nomor 13 ya Ibu? 13 teman-teman. 13 LASAL College Jakarta di aula. Ya. Masih ketemu dengan Kak Indri juga. Betul. Nah, jadi mungkin ada yang mau lihat lagi portofolionya Pak Riki. Itu aku bawa. Masih ya? Di booth. Mungkin ada yang mau tanya lagi sebelum sebelum diakhiri loh. Oke, selamat sore. Saya Florence dari S+J. Mau tanya, itu kan kalau setelah studi di Jakarta 2-3 tahun, kita bisa studi ke luar negeri. Nah, buat studi ke luar negerinya itu ada persyaratan khusus atau emang dari keputusan diri sendiri atau ada rekomendasi dari pihak LASAL Jakartanya ini gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Florence ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang bagus banget Florence. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sudah memang niatnya dari awal, Kak, aku tuh mau ambil International Bachelor, S1 internasionalnya. Itu kalian cukup ambil diplomanya aja, Florence, di Jakarta, 2 tahun. Nanti kalau mau 1 tahun atau 2 tahun bisa pathway. Itu syarat utamanya hanya TOEFL atau IELTS score kamu itu 650. Itu aja. Terus itu semua nilai-nilai kamu, mata kuliah kamu dari semester 1 sampai semester 6 itu langsung kita transferkan ke sana. Jadi kamu nggak ngulang dari awal lagi. Langsung ke LASAL College Vancouver, LASAL College Melbourne. Kamu hanya meneruskan aja seperti itu. Tapi misalnya kamu tiba-tiba udah ambil S1 nih di LASAL Jakarta. Kak, ternyata aku pingin deh kuliah di luar negeri, tapi aku pertama kali daftar dapatnya maunya S1 yang langsung di Jakarta 3 tahun gitu ya. Bisa nggak aku ke LASAL College Melbourne atau Vancouver? Bisa. Kamu nanti bisa lapor di semester 4 ke akademik, Miss, aku kayaknya mau ngelanjut S1-nya nggak di Jakarta deh. Aku mau ke LASAL College Vancouver atau Melbourne. Itu bisa kita urus. Gitu ya. Jadi kita fleksibel, Florence. Kamu mau ambil S1-nya lokal di Jakarta full 3 tahun, atau kamu nanti bisa terbang ke Vancouver, Kanada, atau ke Melbourne, itu nambah dari 2 tahun di Jakarta, nambah 1 tahun atau 2 tahun. Ya, seperti itu Florence. Semoga menjawab ya. Yang penting TOEFL IELTS-nya 650 skornya. Oke? Sip. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Jangan malu-malu, silakan keluarkan pertanyaan, mumpung Kak Indri masih ada di sini. Oke, Karin, silakan diulang pertanyaan lagi. Maaf ya kalau banyak nanya. Iya apa-apa, Mas senang. Rata-rata biaya kuliahnya untuk per semesternya kira-kira berapa, terus untuk biaya masuknya kira-kira berapa gitu. Oke, baik. Sip. Wah, ini Karin udah mulai nanya biaya nih, Pak ya. Sudah mendalam. Yes, oke. Oke, Karin, aku boleh mungkin kasih range harga ya. Kalau di LASAL itu kita ada 2 pembayaran, tipe pembayaran. Ada yang namanya uang pre-registration fee atau itu uang gedung, dan juga untuk biaya SPP atau tuition fee. Untuk harga 2022 ya, nanti untuk harganya Karin mungkin akan berubah ya, karena kan 2 tahun lagi berarti ya.
Di harga 2022 itu untuk uang pre-registration fee-nya kita di Rp38.150.000. Itu hanya dibayarkan sekali. Nah, untuk range SPP-nya di LaSalle itu berapa sih? Itu kita di sekitar 30-an. 30 paling mahal itu 40 juta satu semester. Segitu. Jadi satu semester kita ini 4 bulan, Pak Riki, jadi nggak 6 bulan. Karena kita international curriculum, jadi lebih cepat teman-teman belajarnya. That's why S1 kita cuma 3 tahun. Karena kita satu semesternya itu 4 bulan. Jadi 1 tahun kita ada 3 semester. Seperti itu Pak Riki. Ya, Karin ya. Nanti besok kalau mau lebih lanjutnya aku kasih price list-nya di booth ya, nomor 13. Oke, terima kasih Karin. Oke Karin, luar biasa pertanyaannya. Mungkin teman-teman lagi ada kesempatan, silahkan untuk menanyakan dengan Kak Indri terkait dengan LaSalle College ini, biaya hidup, biaya studi, atau mungkin jurusan-jurusan paling favorit Kak di sana. Kalau jurusan favorit, awal-awal tuh pasti anak-anak taunya LaSalle tuh fashion Pak Riki. Iya. Tapi karena sekarang udah banyak banget demand-nya ya untuk graphic, interior, ini kita juga sudah mulai banyak. Yang lagi ngetren itu adalah jurusan Game Art and Design, Pak Riki. Kemarin kita buka 2 kelas, which is itu harusnya itu 1 kelas aja. Jadi ini Game Art and Design ini lagi banyak banget dicari di LaSalle. Karena memang kita opportunity-nya gede banget tadi mungkin. Jadi kalau misalnya ditanya jurusan favorit di LaSalle apa ya? Sekarang semuanya sih favorit sih, Pak Riki. Betul, mau cewek, cowok, even fashion Pak Riki. Cowok pun juga ada loh yang masuk fashion. Tuh, cowok juga ada loh ya. Siap-siap cowok di sini. Cowok-cowok juga jangan malu. Kalau misalnya nggak mesti jadi fashion designer sih sebenarnya Pak Riki. Kalau fashion, kalau misalnya kalian pingin punya brand streetwear, distro, ya sepatu gitu, itu juga banyak loh Pak Riki di LaSalle Jakarta yang mau punya brand untuk clothing line, streetwear biasanya hoodie dan lain-lain itu cowok-cowok banyak. Justru kalau misalnya fashion business, cowoknya pasti ada selalu setiap intake tuh pasti ada cowok fashion business. Fashion design kemarin kita ada 3 orang cowok fashion design. Malah kalau game art and design Pak Riki, tahun ini kebanyakan cewek loh Pak Riki. Yang game art and design. Biasanya cowok, tapi ini sekarang cewek banyak banget. Karena mungkin tahu ya Pak Riki ya, sekarang mereka suka main game. Nggak hanya main game aja, aku pengen punya penghasilan dari bikin game. Gitu Pak Riki. Sekarang juga beberapa anak-anak ini juga kadang-kadang punya kayak game gitu ya Bu. Buat sendiri gitu ya. Ada juga itu sih. dia. Itu kita ajarin caranya nanti dia untuk kita upload Pak Riki ke Play Store. Karena apa? Setiap 1 orang yang ngedownload game kalian, royaltinya itu masuk ke kalian langsung. Kita ditransfer langsung sama Google Pak Riki. Bayangin yang install atau download lebih dari 10 orang, 100 orang, bayangin. Cuma tinggal ngeklik aja. Tapi memang proses pembuatan itu, game itu tidak mudah. That's why kita akan ajari itu Pak Riki di LaSalle. Supaya menarik, supaya juga banyak orang yang gunakan ya aplikasi gamenya. Betul, seperti itu teman-teman. Oke. Mari teman-teman, kalau masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dari kolom chat mungkin Bu Fian ada? Oh belum ada Ibu. Ya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir Ibu? Oke, mungkin ini ya closing statement ya Pak Riki ya buat teman-teman yang masih kelas 10, masih kelas 11. Ini juga adalah kesempatan emas buat teman-teman untuk memilih passion kalian, jurusan kalian. Apalagi yang kelas 12. Ini udah waktunya nih teman-teman. Ini ya udah waktunya untuk kalian untuk pilih jurusan. Kenapa? Jangan sampai kalian salah pilih jurusan. Ya. Kalian kalau misalnya sudah tahu passion kalian di mana, itu diseriusin teman-teman. Karena apa? Kalau misalnya kalian bekerja atau belajar sesuai dengan apa yang jadi passion kalian, itu hasilnya akan lebih baik banget. Karena Pak Riki, di LaSalle itu kebanyakan ada anak-anak yang salah ambil jurusan, karena ikut teman-temannya satu gengnya ambil hukum, padahal dia nggak suka hukum gitu ya. Nah itu tiba-tiba Kak aku mutung kuliahnya. Udah semester 3, semester 4 sayang banget teman-teman. Ya, mumpung kalian masih kelas 10 nih yang tadi kelas 10 udah banyak pertanyaan udah kritis itu udah oke banget. Karin juga kelas 11, nanti kelas 12 udah tahu. Oh gini nih sekolah desain. Ya, jadi ikutin kata hati kalian, ikutin passion kalian ya teman-teman ya. Karena itulah kunci dari
kesuksesan kalian selain dari kerja keras ya. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu Bapak dari LaSalle College Jakarta. Terima kasih Kak Idri. Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Nah. Audio Jungle.